kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan dan selalu berada di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita kali ini. Kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Kita mau panggil mataharinya untuk terbit menyinari dunia hari ini. Oke, musik. Oke, gaya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, untuk memulai ibadah anak online kita kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tunduk kepalanya. Tuhan, hari ini kami akan memulai ibadah anak online kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, berkati juga kakak yang akan membawakan firman pada hari ini. Dan mampukan kami agar kami dapat mendengarkannya dengan seksama dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu lagi. Kita mau menyanyikan lagu I Love You Jesus. Nah, kali ini kita akan menyanyikan dengan 3 versi yang berbeda. Yang pertama pakai bahasa Inggris, yang kedua pakai bahasa Jawa, dan yang terakhir kita pakai bahasa Indonesia. Siap ya adik-adik? Oke, musik. Down, down,
Adik-adik, sekarang saatnya yang paling ditunggu. Apalagi kalau bukan mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira firman Tuhan hari ini tentang apa ya? Pada penasaran kan? Atau udah ada yang bisa tebak firman Tuhan hari ini tentang apa? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ya Bapa, berkati kami agar kami mampu mendengarkannya dengan seksama, serius, serta dapat memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Pada waktu itu di kota Kana, provinsi Galilea, ada pesta perkawinan. Tuhan Yesus, ibunya dan murid-muridnya diundang ke pesta perkawinan itu. Ibu Maria mendengar bahwa para pelayan sedang kekurangan minuman anggur. Minuman anggur habis, padahal masih ada tamunya. Ibu Maria ingin agar Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Ibu Maria menyuruh para pelayan untuk menuruti apa yang akan dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu agar mengisi penuh tempayan dengan air. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu mencedok kembali air yang dituang tadi. Air biasa itu berubah menjadi air minuman anggur yang enak. Pelayan itu memberikannya kepada pemimpin pesta untuk dicicipi rasanya. Pemimpin pesta berkata kepada mempelai pria bahwa ini adalah anggur paling enak. Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan-Nya. Semua murid-Nya percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat hafalan. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kitab Matius pasal 16 ayat 16. Selamat hari Minggu, adik-adik. Semoga sehat selalu. Jumpa kembali dengan Kak Sunu dalam ibadah anak di minggu pagi ini. Adik-adik tentunya sudah menyimak video tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam sebuah acara pesta perkawinan di kota Kana. Ayo, adik-adik, angkat tangan. Siapa yang pernah diajak papa mama atau ayah ibu ke sebuah pesta pernikahan? Bagaimana? Rame ya? Meriah. Pasti di sana banyak makanan, banyak minuman yang disediakan. Nah, adik-adik,
kebiasaan pada zaman Yesus, pesta pernikahan bisa berlangsung selama 1 minggu dengan tamu yang datang silih berganti. Dan tuan rumah menyediakan banyak jamuan makanan, juga minuman. Dan pada saat itu tidak ketinggalan pula ada jamuan anggur, salah satu minuman yang penting dalam tradisi pesta di Yahudi. Jadi, dari cerita tadi, kita bisa bayangkan para pelayan pesta yang mengetahui bahwa anggurnya habis. Anggur untuk para tamu habis. Pesta bisa gagal, tuan rumah bisa malu karena tidak bisa memberikan anggur yang terbaik bagi para tamu-tamunya. Nah, kepanikan ini dilihat oleh Ibu Yesus. Dan Ibu Yesus berusaha untuk memberitahu Tuhan Yesus. Awalnya, respon Yesus terlihat dingin. Namun, Ibu Yesus tetap percaya bahwa Yesus akan menolong dan meminta pelayan pesta untuk mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Kelanjutannya kita bisa tahu. Kemudian dari perintah yang Tuhan Yesus berikan, pelayan mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan disitulah Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan menjadi tanda pertama Yesus menyatakan kemuliaan Tuhan. Adik-adik, dalam cerita ini fokus kita bukan pada air yang berubah menjadi anggur, tetapi pada karya kebaikan Tuhan yang dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Nah, apakah kemudian tanda kebaikan Tuhan itu hadir seperti simsalabim seperti itu? Nah, satu hal nih adik-adik, Kak Sunu mengajak adik-adik untuk meneladani apa yang dilakukan oleh para pelayan pesta di Kana tersebut. Apa yang dilakukan oleh para pelayan pesta itu? Para pelayan pesta telah mengerjakan bagiannya. Dan mereka melakukan perintah Yesus tanpa sepatah kata pun. Dia melakukannya tanpa membantah. Mereka mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan kemudian membawa air itu kepada pemimpin pesta. Sehingga ketika pemimpin pesta mencedoknya dan mencicipinya, air itu sudah berubah menjadi anggur. Apa yang para pelayan pesta itu lakukan adalah hal kegiatan sehari-hari. Mereka mengisi air di dalam tempayan, membawanya kepada pemimpin pesta. Tetapi dari ketaatan yang sederhana itu tadi, Tuhan Yesus memakainya menjadi mujizat. Air berubah menjadi anggur. Nah, sekarang coba adik-adik pikir, apa contoh tanda kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Pasti banyak sekali. Kak Vero sudah memberikan contohnya. Contoh nih Kak Sunu berikan. Ayo, siapa yang baru saja sembuh dari sakit? Kesembuhan adalah tanda kebaikan Tuhan kepada diri kita. Coba, waktu kita sakit, apa bagian yang harus kita lakukan adik-adik? Kita taat minum obat, kita beristirahat, kita taat berdoa mohon kesembuhan Tuhan. Dan mujizat Tuhan pun terjadi kan? Melalui kesembuhan kita.
itu adalah tanda kebaikan Tuhan kepada diri kita. Melalui cerita hari ini, adik-adik dapat belajar bahwa kebaikan Tuhan senantiasa ada di sekitar kita. Tuhan banyak memberikan tanda-tanda kebaikan di dalam hidup kita. Tetapi ingat, Tuhan juga ingin kita ikut ambil bagian dalam hadirnya kebaikan Tuhan ini. Yaitu seperti pelayan pesta tadi, kita taat pada perintah Tuhan Yesus. Jadi mulai sekarang, adik-adik harus rajin dan taat melakukan bagian-bagian kita. Ayo belajar, ayo mengerjakan PR, disiplin waktu, apalagi patuh pada orang tua, juga rajin berbagi pada sesama. Itu adalah bagian kita, adik-adik ya. Dan kebaikan Tuhan akan senantiasa menyertai dan menaungi kita semua. Pastinya juga kepada adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita semua. Dah. Adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas, yaitu menuliskan beberapa tanda kebaikan Tuhan yang sudah kita alami ke dalam beberapa gambar tempayan. Seperti ini contohnya. Yuk langsung saja kita simak cara buatnya. Adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas, yaitu menuliskan tanda-tanda kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan setiap harinya. Nah, nanti kebaikan Tuhan ini kita akan tuliskan di dalam beberapa gambar tempayan yang akan kita buat nantinya. Oke, langsung saja. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu ada 1,5 lembar kertas. Setengahnya kayak gini ya, nanti dipotong memanjang seperti ini, kita pakai setengahnya saja. Kemudian ada spidol, ada gunting, dan juga ada lem. Oke, langsung saja kita buat aktivitasnya. Yang pertama, ambil selembar kertas, kemudian kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini, lipat memanjang ya. Dan sekarang kita akan buat gambar tempayannya. Nah, adik-adik bisa membuat gambar 4, 5, atau 6 tempayan. Di sini kakak gambar 5 tempayan aja ya. Oke, kita buat 1. Oke, sudah jadi. Sekarang kita buat bawahnya. Dan sekarang atasnya. Nah, seperti ini ya gambarnya. Nah, nanti sekarang waktunya kita menggunting. Mengguntingnya sesuai pola yang sudah kita buat ya. Mengguntingnya jadi 2 bagian seperti ini. Mengguntingnya harus hati-hati ya, dan ditemani oleh orang tua atau orang dewasa. Nah, oke, kalau sudah selesai seperti ini jadinya. Dan pastikan bisa dibuka tutup ya, seperti ini. Oke, sekarang kita waktunya menuliskan tanda-tanda kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Nah, kalau kakak, tanda kebaikan Tuhan yang sudah kakak rasakan itu yang pertama adalah kakak diberikan nafas kehidupan.
Oke, kemudian kebaikan Tuhan yang kedua itu adalah kakak diberikan kesehatan. Adik-adik bisa langsung tulis ya di masing-masing tempayannya. Kemudian yang ketiga itu, oh ya, kakak masih bisa berkumpul bersama keluarga. Bisa berkumpul bersama keluarga. Oke, kemudian yang keempat itu kakak masih bisa mengonsumsi makanan yang bergizi. Makanan bergizi. Dan yang terakhir itu, nah, kakak masih bisa bermain bersama teman-teman kakak. Meskipun seperti pandemi ini, teman-teman kalau mau bermain harus tetap menggunakan masker ya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menempelkannya pada setengah lembar kertas yang sudah tadi kita siapkan. Oke, langsung saja kita beri lem di bagian belakangnya. Oke. Kemudian kita tempelkan di sini, di setengah lembar kertas tadi ya. Oke. Sudah jadi seperti ini. Sekarang waktunya kita menulis dan menghias. Di sini kita beri angka 1, 2, 3, 4, 5 yang menandakan 5 kebaikan Tuhan yang kita terima setiap harinya. Oke, sekarang kita tulis di atasnya tanda-tanda kebaikan Tuhan. Kemudian kita tulis di bagian bawahnya ayat bacaan Alkitab yang kita baca hari ini dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Oke, sudah jadi deh. Nah, nanti teman-teman bisa tempel tanda-tanda kebaikan Tuhan ini di dinding kamar atau di meja belajar. Jadi teman-teman bisa melihat setiap harinya nih, tanda-tanda kebaikan Tuhan apa aja sih yang sudah adik-adik terima. Sehingga adik-adik bisa belajar bersyukur setiap harinya. Jangan lupa ditempel ya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa meminta bantuan papa atau mama untuk memberikan persembahan dengan cara mentransfer persembahan ke rekening GKJ Gandaria atau dengan scan QR Code yang ada di layar ini. Wah, adik-adik, nggak terasa banget nih, kita sudah berada di akhir ibadah anak online kita. Untuk itu, sebelum kita menutup ibadah kita kali ini,
Kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu yang berjudul adalah Sukacita di Hatiku. Oke, musik. Adik-adik, hari ini kita sudah memuji nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, persembahan, dan melakukan aktivitas. Untuk itu, sebelum kita menutup ibadah online kita hari ini, kita akan berdoa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini ibadah kami telah selesai. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mampukan juga agar kami dapat melakukan firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini, yaitu mampukan kami agar kami tetap bersyukur melalui tanda-tanda kebaikan Tuhan yang kami rasakan setiap harinya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, sudah selesai adik-adik ibadahnya. Sampai jumpa di ibadah berikutnya ya.